Kan ku ragu akan kasih setiamu, takkan ku ragu akan pertolonganmu. Seperti seorang penjaga malam yang menantikan fajar pagi, demikian hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan boleh menjamah hati dan pikiran kami. Beri kepada kami kehausan akan firman Tuhan. Beri kepada kami Tuhan hati yang selalu terpaut kepada janji-janji Tuhan. Biar kiranya kuasa Allah menjamah kami semua. Beri kepada kami kekuatan supaya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur biar kiranya Tuhan juga yang menjamah hamba-Mu ini. Apa yang disampaikannya semua hanya berasal dari Tuhan saja. Karena kami percaya semua yang berasal dari Tuhan akan menjadi berkat dalam hidup kami. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur, kami siap menerima firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Tema bulan ini adalah God is good. Allah kita baik. Siapa yang percaya Allah kita baik? Angkat jempolnya dua-duanya ya. Puji Tuhan. Semua percaya Allah kita baik? Puji Tuhan. Haleluya. Dan pada pagi hari ini saya akan firman Tuhan akan saya sampaikan dengan tema semuanya adalah kasih karunia, terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita mau belajar kasih karunia Tuhan pada pagi siang hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kita dan juga kita semua ya, baik saudara-saudara juga yang ada di rumah juga. Saya percaya kita semua boleh mengalami kebaikan Tuhan dan kita sama-sama bisa angkat jempol ya. God is good. Allah kita Allah yang sangat baik. Amin. Haleluya. Ya, saya tidak akan baca sekaligus, tapi saya baca per poinnya saja ya. Jadi dari Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, saya bagi dengan 5 bagian ya. Kalau satu bagian setengah jam, 2,5 jam dong selesainya ya. Enggak, saudara ya, nggak usah khawatir saudara ya. Saya akan cepat. Oke, yang pertama akan kita mulai. Yang pertama adalah di luar Kristus itu manusia mati. Firman Tuhannya terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua sudah terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat slide ini pasti Saudara pernah melihatnya ya di satu tempat pada saat mungkin ada orang yang menginjili Saudara waktu itu sebelum Saudara menjadi Kristen, juga biasanya dengan gambar ini ya, bahwa disampaikan di sini bahwa manusia semuanya sudah mati ya. Mati itu bukan mati secara fisik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu semua matinya adalah mati dalam batin kita ya. Kita semua mati di dalam batin kita. Dan apa yang terjadi, kita tidak memiliki kekuatan. Dan kita tidak memiliki kekuatan untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Makanya di gambar ini ada sebuah jembatan yang tidak bisa diseberangi oleh seorang manusia. Walaupun dia punya pekerjaannya baik, walaupun dia punya kepintaran yang sangat luar biasa, walaupun dia adalah seorang milioner sekalipun, dia orang yang sangat kaya, tapi keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Amin, saudara sekalian. Tidak ada satu cara pun di dalam kehidupan manusia bisa mencapai Allah, saudara. Manusia sudah terpisah dari Allah, dan kerinduan terhadap Allah sudah lenyap, sudah terpisah. Ya. Nah, kenapa? Karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Ya, kita berjalan ke arah yang salah, saudara sekalian. Ya, dosa itu ya, dalam bahasa Yunani-nya adalah hamartia. Ya, artinya itu meleset, saudara sekalian. Ya, meleset maksudnya begini, manusia itu gagal mencapai sasaran yang ditentukan oleh Allah. Ya, itu adalah hamartia. Dan kondisinya seperti ini, saudara sekalian. Tidak mungkin kita bisa mencapai Allah. Kenapa? Karena kita sudah berjalan ke arah yang salah dan kehilangan arah dan juga tersesat di dalam kehidupan ini. Ya. Saya kemarin dengan istri baru saja pergi ke TSM, saudara. Jadi saya teringat peristiwa masa lalu, ya. Waktu anak saya Deo masih umur 4 tahun, saudara sekalian ya. James masih bayi sekali, ya. Kami ke BSM namanya bukan TSM, saudara sekalian ya. Namanya BSM, Bandung Super Mall kalau nggak salah. Ya. Setelah itu baru dibeli oleh TSM, saudara sekalian, oleh Trans ya. Nah,
Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kami sampai ke sana dan kami kemudian berjalan menuju ke arah lobi, saya melihat sebuah pemandangan yang sedikit aneh, saudara sekalian. Kenapa? Karena ada anak kecil diseret oleh ibunya, saudara sekalian. Sambil nangis-nangis diseret oleh ibunya. Kenapa begitu ya? Terus kemudian gak gitu lama ada anak kecil di lantai gitu, saudara sekalian ya. Nangis di lantai gitu ya. Tidak mau pulang gitu. Dan orang tuanya sedang memarahi anak itu, saudara sekalian. Wah, saya curiga ini pasti di tengah-tengah di lobi itu pasti ada sesuatu. Betul, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata di lobi itu sedang ada pameran. Pameran apa, saudara? Mainan anak-anak. Dan waktu itu ya, saya melihat di panggungnya, saudara sekalian, ya itu lagi rame-ramenya lagi gitu ya, orang lagi pengen beli itu ya. Itu ada sebuah robot dari Sony yang dipergunakannya dengan stick PS begitu ya. Jadi si robot itu bisa ambil koran, bisa ambil gelas begitu, saudara sekalian ya. Dan bisa berjalan ke sana ke sini. Itu di panggung kelihatan, anak-anak kecil semua mulutnya terbuka, saudara sekalian, melihat mainan itu, saudara sekalian. Dan saudara tahu harganya berapa? Di situ tertulis, saudara ya, hanya saudara selalu ya, only, saudara, hanya 2.999.000, 3 juta kurang 1.000. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya waktu itu kalau mau beliin mainan ya bisa, tapi sayang begitu ya. Biasanya mainan kayak begitu sebentar juga rusak, itu pikiran saya. Jadi waktu itu saya cari akal bagaimana caranya supaya anak saya tidak seperti anak lain nanti harus tarik-tarik keluar dari mall itu, saudara sekalian ya. Karena anak saya pun langsung bilangnya apa? Beli katanya begitu kan. Langsung ngomongnya seperti itu, saudara sekalian. Jadi waktu itu saya cari akal, saya akhirnya bilang begini, saya akhirnya punya akal, saudara. Saya bilang begini, bukannya Deo punya calengan di rumah. Bapak Ibu Saudara, ternyata akal itu manjur, saudara. Anak saya tidak ribut lagi dan kami pulang dengan aman, saudara sekalian. Nah, dari BSM, dari TSM itu pulang ke rumah itu cukup lama, dia sempat ketiduran, saudara sekalian. Dan saya pikir sudah lupa. Tapi apa yang terjadi ketika sampai ke rumah, saudara sekalian, pintu mobil berhenti, saya bel supaya pembantu buka pintu, ya. Anak saya langsung turun dari mobil, langsung lari, langsung naik ke atas. Apa yang dicari, saudara sekalian? Carengannya langsung dipecahkan, dibuka, ya. Dan dihitung jumlahnya. Dia nggak bisa ngitung waktu itu, saudara. Dan tanya sama saya, jumlahnya berapa, Pi? Saudara tahu jumlahnya berapa? 3.000, saudara sekalian ya. Bukan 3.000 US dollar, saudara ya. 3.000 rupiah. Kira-kira bisa nggak, saudara sekalian? 3.000, uang 3.000 itu membeli mainan tadi yang harganya 2.999.000. Maaf bicara, saudara, dalam hati saya, mau sampai kapanpun kamu kumpulin uang nggak bisa mencapai uangnya 3 juta itu, betul nggak, saudara? Karena uang dia kumpulkan kan paling hanya 100-an, saudara, waktu itu ya, hanya 500 paling, dan baru kumpul 3.000. Kapan selesainya? Sampai membeli mainan yang harganya 3 juta kurang 1.000 itu, sampai dia nanti sudah nggak mau beli mainan itu karena sudah besar begitu, kira-kira begitu ya. Itu yang terjadi. Bukankah kemudian ketika malam hari saya pas kebetulan baca Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam harinya saya teringat ya, bahwa begitulah keselamatan, saudara sekalian. Tidak bisa diraih oleh siapapun juga. Hanya dengan memiliki uang yang 3.000 itu, saudara sekalian, untuk mencapai mainan yang harganya 2.999 itu. Tidak mungkin, saudara. Demikian kehidupan kita sama seperti ini, dengan kepintaran kita, dengan kekayaan kita, dengan apapun yang kita miliki, tidak bisa mencapai. Manusia mungkin bisa mencapai ke bulan, sampai ke planet Mars nanti mungkin, saudara sekalian, ya. Tapi tetap tidak akan bisa mencapai ke surga. Kenapa? Karena manusia sudah terpisah dengan Allah. Ya, di dalam Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan jelas mengatakan semua orang sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan itu dalam bahasa Indonesia adalah dosa atau kemegahan. Kemegahan cahaya hadirat Allah. Jadi memang benar-benar manusia sudah kehilangan cahaya Tuhan, kehilangan kemegahan Tuhan, kehilangan hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Roma 3:26 berbunyi demikian, sebab upah dosa adalah maut. Ya. Upah itu dalam bahasa Indonesia adalah opsonion, bayaran dari dosa itu adalah kematian kekal. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mencapai Allah dengan kehidupannya, saudara sekalian, ya. Nah, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan, ya. Yang kedua adalah kasih karunia adalah keselamatan di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-5 saya bacakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, oh iya maaf ya. Saya kalau pakai ini suka kelupaan aja sebenarnya, itu ayatnya ya. Oke, nanti kita masuk ke sini. Tuhan menyelamatkan manusia karena kasih-Nya. Makanya disebutnya kasih karunia. Kita tidak bisa mencapai Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan usaha sendiri. Tetapi Tuhan mati bagi kita semua. Di dalam ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bagaimana cara menghidupkannya? Dengan Dia mati di atas kayu salib, saudara sekalian. Ketika Dia mati di atas kayu salib, maka salib itu, saudara sekalian, menjadi sebuah jembatan antara manusia dengan Allah. Ya. Itulah, saudara sekalian, ketika kita ada dalam kehidupan ini, kita percaya akan keselamatan di dalam Kristus, maka itu semua membuat kehidupan kita yang tadinya kita mati rohani, kita bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Kita menerima hidup yang kekal. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita masih tetap ada di kiri terus, saudara sekalian, kita tidak berjalan, tentunya kita orang yang tidak menerima keselamatan itu, dan kita tidak bisa menerimanya, saudara sekalian ya. Nah, saudara, saya beberapa tahun yang lalu juga pernah bertemu dengan seorang teman bisnis baru gitu ya. Kami janjian, akhirnya kami makan ayam goreng waktu itu, saudara sekalian, di Pengkolan seberang Hotel Pak Hegar. Sekarang nama hotelnya ganti, kalau hotel apa gitu ya. Di sebelahnya, saudara, ada tukang jahit jeans, saudara sekalian ya. Saudara mungkin tahu namanya apa, saya lupa ya. Nah, di situ setelah kami makan, terus kami ngobrol-ngobrol, kami bertiga ya. Saya dengan teman saya, terus ketemu sama teman baru ini. Kesan pertama saya, saudara sekalian, ketika ketemu ya, ini orang kayak Mas Kustiono begitu ya, kecil gitu ya, kecil kurus begitu ya. Saya perkirakan beratnya pasti tidak akan nyampe 50 kilo begitu, kira-kira begitu. Nah, kemudian setelah kami makan, kami akhirnya teman saya bilang, saya mau ke sebelah, mau cari, mau bikin celana ya. Bikin celana sana murah sekali waktu itu, murah, saudara saya, hanya sekitar 100 ribuan saudara harganya ya. Kemudian bahannya 100 ribu, itunya apa, jahitnya 100 ribu gitu ya, kira-kira begitu. Jadi 200 ribu. Nah, kemudian saudara sekalian, ketika kami pilih, akhirnya saya memilih. Tadinya saya tidak punya niat untuk membeli, akhirnya saya membeli juga, saudara sekalian ya. Dan ketika saya bertanya harganya, saya petugas itu bilang pada saya begini, ya Bapak harganya 240 katanya. Loh, kenapa? Saya bilang, kan Bapak gemuk katanya. Nah ini saya bilang, kok bisa harganya 200? Ya ini kan kurus ya, orang teman saya tadi gitu ya. Waduh, saya dibilangin gemuk gitu ya. Aduh, nanti saya nggak makan gitu ya, puasa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian teman saya tiba-tiba nyetok begini, namanya Halim ya. Dia bilang begini, Pak Halim sih kurus karena anjing katanya. Dia bilang gitu. Saya nggak ngerti karena ini kenalan baru ya, jadi saya nggak berani bertanya kenapa kurus karena anjing begitu kan. Akhirnya kami pulang. Setelah itu di jalan saya tanya sama teman saya, kamu kenapa tadi bilang teman kita yang baru itu dan ini kurus karena anjing, memang badannya kecil kurus. Rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, teman saya ini tinggalnya di Permata Cimahi, rumahnya kecil, saudara sekalian ya, rumahnya kecil, dia kerja, dia dan istri harus bekerja, saudara sekalian ya. Jadi saudara bisa membayangkan perekonomiannya begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah di rumahnya ada sebuah kandang anjing, ada anjing yang anjingnya itu anjing yang header yang bagus, yang stambung, saudara sekalian ya. Dia beli dengan harga yang mahal karena dia memang hobi, dia senang sama anjing begitu, kira-kira begitu ya. Kalau saya nggak senang sama anjing. Ngomong-ngomong, kemarin pagi saya jalan sama istri, digigit anjing, saudara sekalian ya. Tapi puji Tuhan saya masih bisa berdiri sampai saat ini, saudara sekalian. Nah, sampai dia sayang sama anjingnya itu, dia memang senang sama anjing itu. Setiap hari dia pakai uang gajinya itu buat kasih daging makanan anjing, kira-kira begitu ya. Sampai setiap hari katanya mereka sekeluarga belum tentu makan daging, saudara sekalian. Anjingnya tiap hari makan daging anjing, saudara sekalian. Tapi mereka tidak setiap hari makan daging. Kenapa? Karena kalau setiap hari makan daging, ini makan daging, gajinya nggak akan cukup, saudara sekalian. Saking sayangnya sama anjing. Maaf bicara Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah di pinggir jalan dimanapun kita bisa melihat anjing yang sedang mengorek-ngorek sampah? Itu berarti ada anjing yang karena kasih karunia daripada majikannya, dia memberikan daging buat anjing itu supaya anjing itu menjadi anjing yang baik, saudara sekalian ya. Tetapi saya katakan ada bukan di pinggir jalan anjing-anjing yang terlantar dan sebagainya. Maaf bicara lagi Bapak Ibu Saudara, bukankah kita seperti anjing-anjing di jalan itu, saudara sekalian? Kita ini orang-orang berdosa. Kita ini adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan hadirat Tuhan. Tetapi kita diangkat menjadi anak Allah. Kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
kemudian Allah menjadikan kita adalah anak-anak Allah. Tapi ada sebuah respon dalam kehidupan kita, saudara sekalian, yaitu sebuah respon di mana kita beranjak dari sisi yang berdosa, kita menjadi anak-anak Allah di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kita belajar bagaimana tadi kita adalah orang yang berdosa, tapi kemudian kita mulai berjalan karena kematian Tuhan di atas kayu salib, ya, dan kebangkitannya kita ada di satu sisi yang lain. Artinya apa? Artinya kita menerima surga yang mulia, kita menerima keselamatan di dalam kehidupan ini. Sampai di sini saudara paham? Puji Tuhan ya, kita lanjutkan ya. Oke, yang ketiga, poin yang ketiga, surga adalah hadiah kasih karunia. Ini ayatnya saudara ya, ayat 6-7. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Tadi saya katakan, tadinya kita menuju ke neraka, tapi kemudian kita berbalik, saudara sekalian, menuju ke surga. Ya. Kita adalah orang berdosa, harus dimurkai oleh Allah. Ya, tetapi kemudian Tuhan angkat kita ya dari lembah kekelaman itu, saudara sekalian. Dia angkat kita dengan kematian di atas kayu salib itu, dan kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, menjadi anak-anak Allah, bahkan kita menjadi pemilik surga. Ya. Orang percaya, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak hanya menerima kehidupan, tapi dia juga menerima kebangkitan, dan kebangkitan itu membuat kita menuju ke surga. Di surga kita akan mengalami segala kemuliaan, kekayaan, kasih karunia Allah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang jangan khawatir, jangan takut kalau saudara akan mati, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Karena kematian itu tidak akan membuat, maksud saya bukan akhir dari segala-galanya. Karena kita sudah percaya kepada Yesus. Justru kematian itu membawa kita menuju bertemu dengan Bapa di surga, bukan dengan muka, saudara sekalian. Tapi saudara kelihatannya mukanya masih tegang, masih takut kelihatannya ya. Saudara, ini ayat aja Yohanes 14, saudara bisa menyimaknya. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat ini tidak usah ditafsirkan macam-macam, saudara sekalian. Sudah jelas sekali bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia bangkit pada hari ketiga, kemudian Dia naik ke surga. Untuk apa, saudara sekalian? Menyediakan tempat bagi kita. Saudara, yang tadinya adalah manusia berdosa, ya, kita harus dimurkai Allah, tapi kemudian kita percaya kepada Yesus, percaya kepada kematian Yesus menyelamatkan hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi anak-anak Allah, maka kita akan masuk surga. Amin, saudara sekalian. Siapa yang percaya saudara akan masuk surga? Siapa yang mau masuk surga sekarang? Oke, yang keempat, saudara sekalian. Yang keempat, kasih karunia harus diterima dengan iman. Ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, tadi ayat 1 sampai ayat 3 menceritakan bagaimana kita hidup memerlukan iman di dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Kita ketika terima Tuhan Yesus dalam kehidupan ini, kita menerima dengan iman, bukan? Betul ya? Kita terima dengan iman. Kita percaya. Saya mau tanya, ketika saudara terima Tuhan Yesus, apakah ada yang berubah dalam kehidupan ini? Apakah hidungnya yang pesek jadi mancung? Matanya yang sipit jadi bulat begitu, saudara sekalian? Enggak kan, saudara sekalian? Apa yang kulitnya hitam tiba-tiba jadi putih terus ada bunderannya di atas sini begitu ya, kayak malaikat Tuhan? Enggak kan, saudara sekalian? Tetap aja yang hitam, yang pesek, betul? Ya saudara sekalian, tapi apa yang terjadi? Dengan iman kita terima Tuhan Yesus, mulai hari itu kita percaya bahwa manusia batiniah kita dihidupkan kembali bersama dengan Tuhan. Amin, saudara sekalian? Dan itu kita terima dengan iman. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah kasih karunia diselamatkan oleh iman. Nah, iman itu yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita di dalam perjalanan hidup ini, saudara sekalian. Seringkali orang percaya pertama kali menerima Tuhan dengan imannya, tapi berjalannya tidak dengan iman, saudara sekalian. Makanya kenapa dilanjutkan? Kalau saudara tidak berjalan dengan iman, sudah saja berhenti tadi di ayat yang ke-7, saudara sekalian ya. Ya, kita akan masuk surga sama-sama. Tapi persoalannya kita masih di dunia ini. Saudara mau nggak saudara menikmati hidup di dunia ini bersama dengan Tuhan? Harus dengan iman. Dengan iman, saudara sekalian. Nah, iman inilah yang akan membuat kehidupan kita, saudara sekalian,
menjadi satu kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Keselamatan yang kita terima adalah kasih karunia Allah. Itu adalah gratis dalam kehidupan kita. Kita bisa terima hanya melalui iman, saudara. Anak-anak muda, bukan karena kamu orang tuanya jadi Kristen, kemudian otomatis kamu jadi Kristen. Ya. Tidak, saudara. Kamu harus mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan dengan iman kita, saudara. Tidak, saudara sekalian. Tidak ada yang menjamin, ya, bapaknya pendeta, ibunya pendeta, anaknya masuk surga. Tidak, saudara sekalian. Semua orang harus melalui perjumpaan dengan Tuhan dengan imannya, saudara sekalian. Iman kepada Tuhan Yesus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk sebuah keselamatan dalam kehidupan ini. Dan berjalan juga harus selalu dengan iman. Makanya kenapa kalau orang berjalan dengan iman, dia akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi kalau orang berjalan dengan dagingnya, saudara sekalian, dia akan mengalami persoalan dalam kehidupan ini. Hanya masalahnya, saudara sekalian, seperti beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan, ya, seperti orang naik pesawat terbang, bukan? Ya, kita takut naik pesawat terbang. Kenapa, saudara sekalian? Karena hidup kita ada di tangan pilot, saudara sekalian. Tetapi pilot kita Yesus, bukan? Betul ya? Ayo kita percayakan hidup kita. Kita percayakan hidup kita percaya dengan iman, maka kita akan alami perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ayo mulai melangkah dengan iman, ya. Mulai melangkah dengan iman itu mulai dengan pertobatan. Kita mengalami ketaatan dalam Tuhan, pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan seperti itu, saudara sekalian, ya, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang indah bersama dengan Tuhan. Saudara, keselamatan seperti begini, saudara. Saudara tahu mobil Ferrari? Kok kayak pada nggak tahu ini? Nggak tahu nama Ferrari, saudara ya? Mobil Kijang aja lah, saudara ya. Kijang aja harganya sekarang udah 500 juta, saudara ya. Saudara, tiba-tiba ada orang yang bilang pada saudara begini, saya mau kasih mobil Kijang Innova, ya. Dicek di googling itu 500 juta harganya, gitu ya. Terus saudara mungkin bilang begini, saya nggak bisa bayarnya, nyicilnya. Jadi cicil aja berapa, kira-kira begitu ya. Orang yang mau ngasihnya bilang, dicicil aja berapa, semampunya kamu. Nggak bisa, katanya. Ya, saudara bilang, ya sekarang aja buat makan aja susah, kira-kira begitu ya. Nggak bisa, saya nggak bisa bayar mobil itu. Akhirnya orang itu bilang begini, ya sudah, mobilnya buat kamu saja. Kira-kira mungkin nggak ada yang seperti itu, saudara. Hanya pengorbanan Yesus di atas kayu salib memungkinkan kita menerima itu semua. Memang nggak mungkin di dunia ini, saudara. Di dunia ini semuanya nggak ada yang gratis, bukan? Ya. Ketika ada seseorang tadi saya katakan memberikan mobilnya harga 500 itu kepada orang lain, saudara sekalian, orang yang menerimanya mungkin nggak akan percaya ini pasti ada apa-apanya, begitu kan? Ya. Tapi saudara sekalian, tahukah Yesus mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa? Ya. Bukan karena apa yang kita kerjakan. Ya. Biasanya kan kita begini, kamu kerjakan yang baik pekerjaan kamu, nanti saya kasih bonus, kira-kira begitu kan? Ya, maka kita menerima sesuatu, gitu ya, hal yang luar biasa, mungkin hal yang baik. Tapi ini enggak, saudara sekalian. Kita masih berdosa, tapi Tuhan memberikan kepada kita keselamatan, hidup yang kekal di dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Maka kita akan menerima itu, dan itu menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, ya. Baik, puji Tuhan. Kalau iman kita hidup, Bapak Ibu saudara sekalian, maka perbuatan, tindakan, dan tingkah laku kita pun juga akan benar di dalam kehidupan ini. Ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus Juru Selamat pribadi dalam kehidupan ini, kita menerima dengan iman kita menjadi hidup. Maka perbuatan kita, tindakan, dan tingkah laku kita juga menjadi hidup, saudara sekalian, menjadi benar di dalam Tuhan. Ya. Oleh karena itu saya bisa melihat bagaimana orang itu bisa hidup di dalam Tuhan atau tidak, itu melalui apa yang terlihat dari buahnya, saudara sekalian. Ya, kehidupan kita terlihat dari buahnya, bukan? Bagaimana orang itu menjalani kehidupan ini. Tadi saya katakan kita akan menerima surga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tapi apakah selama di dunia ini kita juga ingin akan mengalami surga atau tidak, saudara? Tergantung dari pilihan kita. Karena kita bisa mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan ini ketika kita menerima Tuhan dalam iman kita mulai berjalan dengan iman. Mulai berjalan dengan iman, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang indah bersama dengan Tuhan. Tadi saya katakan persoalannya seringkali kita memulai dengan iman, tetapi kita berjalannya di dalam daging kita, sehingga kita mulai benturan persoalan masalah yang tidak bisa kita hadapi, dan pada saat itulah ya kita biasanya baru mencari Tuhan, kira-kira seperti itu. Tapi saya katakan kalau saudara berjalan dari awal bersama dengan Tuhan dengan iman saudara akan mengalami hal-hal yang sangat luar biasa. Dan tadi saya katakan kita seperti mengalami surga di dalam kehidupan ini, saudara, mengalami perkara-perkara yang indah bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, saudara ya.
Yang kelima itu adalah Efesus 2 ayat 10 ya. Saya senang sekali membacakan ayat ini saudara-saudara, karena ayat ini luar biasa ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ada kalimat tulisan yang saya tebalkan, yaitu pertama buatan Allah, yang kedua pekerjaan baik, yang ketiga kita hidup ya. Kata buatan Allah atau buatan atau karya itu dalam bahasa Indonesia adalah poiema, saudara sekalian. Poiema ini dalam bahasa Indonesia menjadi dalam bahasa Inggrisnya menjadi poem atau puisi, saudara sekalian ya. Artinya apa? Artinya bahwa hidup kita ini buatan Allah, artinya hidup kita ini adalah memang buatan Allah, dan kita ini adalah puisinya Tuhan, saudara sekalian. Kira-kira seperti itu ya. Kita ini adalah karya seninya Allah. Kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Tidak ada yang sama di dunia ini, dalam kehidupan ini. Amin, saudara sekalian. Setiap orang berbeda, unik, berbeda-beda, saudara sekalian ya. Kita ini dipilih oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Bukankah ada firman Tuhan mengatakan bahwa kita dipelihara seperti biji matanya? Ya. Kita dibentuk dari semenjak kandungannya. Kita dipulihkan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib menjadi pewaris kerajaan surga. Wow, buatan Allah begitu luar biasa, bukan? Dan kita dijadikan anak-anak Allah. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang talenta, bukan? Ya, satu talenta tadinya saya kira talenta itu adalah uang receh, saudara ya, uang kecil begitu kan? Ya, satu talenta. Ya, mungkin di antara saudara juga ada yang belum tahu ya. Tetapi tahukah saudara, talenta itu nilainya sangat besar. Satu talenta itu setara dengan 40 kg, saudara sekalian. Bukankah ada ilustrasi tentang talenta kan? Ada katanya ada tuan yang akan pergi ke luar negeri, kemudian satu pegawainya diberikan satu talenta, kemudian dikubur katanya gitu kan? Ada yang dikasih 2 talenta, menghasilkan 2 talenta lagi, ada yang dikasih 5 talenta, menghasilkan 5 talenta lagi. Tadinya saya pikir kenapa Tuhan kok kasih ilustrasi kok kecil-kecil amat, 1, 2, dan 5, betul ya? Saya pikir kecil, tetapi ternyata saya salah. Ternyata apa yang diberikan Tuhan sangat besar, luar biasa, saudara-saudara. 1 talenta saja itu adalah 40 kilo. Jadi kalau 1 talenta emas, 40 kilo emas, bayangkan saudara, kalau saudara punya 1 talenta ya. Wow, 40 kilo emas jadi apa, saudara-saudara ya? Nah, saudara, itu adalah sangat besar yang diberikan di dalam kehidupan kita, karena kita ini memang adalah buatan Allah. Nah, dibuat seperti gambar Allah, diberikan talenta yang luar biasa. Kalau kita tidak mencerminkan gambar Allah dalam kehidupan ini, kalau kita tidak mencerminkan tidak memberikan talenta yang luar biasa dalam kehidupan, dalam pelayanan ini, maka ada yang salah dalam diri saudara. Karena firman Tuhan jelas katakan bahwa kita ini adalah buatan Allah. Saya sampai lupa slide-nya ya saudara ya, sudah saya siapkan. Dan buatan Allah ya. Oke. Nah, yang kedua adalah pekerjaan baik. Pekerjaan baik dalam bahasa Indonesia adalah ergon. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah pekerjaan, perbuatan, tugas, atau buah. Yang menarik ini kata buah ini, saudara. Karena kata buah ini sama dengan kata di dalam Yakobus 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Jadi artinya, Tuhan katakan supaya kita melakukan pekerjaan baik itu, adalah kita ini menghasilkan buah di dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Tadi dikatakan, kita ditegaskan bahwa kita ini adalah buatan Allah. Ya, kita ini adalah buatan Allah, dan kita melakukan pekerjaan baik dalam kehidupan ini. Ya. Pekerjaan baiknya apa, saudara sekalian? Menghasilkan buah. Artinya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, apakah sudah menjadi berkat bagi orang lain? Mungkin saudara tidak memiliki sesuatu hal yang besar, ya, suatu hal yang luar, mungkin saudara orang miliarder gitu ya, atau saudara orang yang wah pokoknya mah kaya sekali begitu. Tidak seperti itu, saudara sekalian. Tetapi apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini, kalau kita berikan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, ya, maka itu menjadi mujizat dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Ya, gak usah susah-susah, saudara. Ilustrasinya adalah mengenai seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dia berikan, saudara sekalian? Hanya 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Tapi kemudian Tuhan berdoa mengucap syukur. Bahkan bisa membiarkan 5.000 orang laki-laki. Bahkan ada sisa 12 bangku. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, yaitu pekerjaan baik. Ada satu saya dapatkan ini di IG, Bapak Ibu saudara sekalian, luar biasa ya. Jadi ada seorang perawat bernama Vilma Wong dari California di Amerika. Jadi setelah 28 tahun, dia bertemu kembali dengan seorang bayi prematur yang waktu itu 28 tahun yang lalu dia menjadi perawat. Bayi ini lahir dengan berat 1 kilo. Nah, ini antara hidup dan mati, saudara sekalian ya. Ia rawat di rumah sakit di Stanford, saudara sekalian, selama 40 hari. Jadi dirawat sedemikian rupa 40 hari dan kemudian bayi itu hidup pulang, saudara sekalian ya. Dan bayi itu bernama Brandon
Semitore, saudara-saudara ya. Dan sudah kemudian 28 tahun kemudian, saudara sekalian, anak yang lahir prematur ini sudah jadi dokter dan sedang praktek untuk lulusannya menjadi ahli saraf anak dan prakteknya di rumah sakit yang tempat dia lahir itu, saudara-saudara ya, luar biasa. Jadi kemudian bertemulah di sana ya. Dan itu adalah sebuah pertemuan yang sangat luar biasa. Itu fotonya yang sebelah sini ya, sudah menjadi sebesar itu. Tadinya cuma 1 kilo katanya anak itu. Puji Tuhan, saudara-saudara ya. Nah, Wong itu menganggap pertemuan dengan Dr. Brandon ini seakan membayar kerja kerasnya menjadi perawat selama ini. Jadi dia tuh berpikir begitu, saudara-saudara. Bukan gaji yang dia terima, bukan bonus yang dia terima, tapi dia berkata apa, saudara-saudara? Dia berkata bahwa melihat bayi yang dulu cuma beratnya 1 kilo sekarang sudah menjadi dokter ya 28 tahun kemudian, saudara sekalian, itu seakan-akan membayar seluruh kerja kerasnya dia lakukan selama ini dia menjadi perawat. Melihat bayi prematur yang dirawatnya dulu sekarang tumbuh sehat merupakan sebuah penghargaan tersendiri bagi Vilma Wong, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, saya melayani Tuhan, saudara, jadi hamba Tuhan ya, bukan satu hal yang mudah yang gampang, saudara sekalian. Saya punya satu kerinduan ya, bahwa gereja ini, jemaatnya maksudnya, saudara sekalian, itu menjadi sebuah jemaat yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan seperti visi yang ditanamkan Tuhan bagi gereja ini, ya, a lighthouse in the city, menjadi mercusuar bagi kota ini. Saya rindu, terutama anak-anak muda, ayo bekerja bagi Tuhan. Saya tidak minta apapun dari Bapak Ibu saudara sekalian, dari saudara anak-anak muda, tapi nanti ya, bertahun-tahun kemudian saya akan berkata bahwa saya juga merasa bangga, saya juga merasa senang, saya juga merasa saya dapat penghargaan, padahal saya tidak dapat apa-apa. Tidak masalah, tidak masalah. Tapi saya melihat ada banyak orang-orang yang boleh bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itulah yang memang Tuhan inginkan dalam Efesus 2 ayat 1-10 ini, bahwa kita memang dahulu adalah orang yang berdosa dibukakan oleh Tuhan, tapi kita punya sebuah tujuan hidup yang luar biasa selama kita ada di dunia ini, sebenarnya. Ya, oleh karena itu mari kita mau berjalan terus di dalam Tuhan. Kita percaya ya, ketika kita melayani Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan ini ya. Ya, saudara, sedikit lagi saudara ya. Yang terakhir saudara sekalian adalah dari Efesus 2 ayat 10 tadi adalah kita hidup ya. Kata kita hidup ini juga saudara muncul tadi di dalam ayat yang kedua saudara sekalian ya. Tapi artinya sama saudara sekalian. Kita hidup dan di ayat yang kedua dikatakan bahwa kamu hidup di dalamnya, yaitu mengikuti jalan dunia ini ya. Itu adalah perepateo, saudara sekalian. Perepateo itu berjalan, pergi mondar-mandir, hidup dan berperilaku. Kira-kira seperti itu, saudara sekalian. Dan di dalam kehidupan ini, saudara sekalian, mari kita punya satu kehidupan yang kita ini memang benar-benar berperilaku menjadi orang-orang Kristen. Menjiwai hidup kita menjadi orang Kristen. Bagaimana ketika kita menjiwai hidup kita menjadi orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan, maka kan orang melihat dari buahnya, saudara sekalian. Orang akan melihat bagaimana apa yang kita lakukan, dan orang melihat, oh benar, ini adalah anak-anak Tuhan, ini adalah orang Kristen yang luar biasa. Jadi saudara sekalian, jangan sampai kita ini ketika kita ada di sebuah tempat, kita ada di sebuah komunitas seperti ini, maka kita berperilaku menjadi orang-orang Kristen, saudara sekalian, menjadi orang percaya kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupan ini, dalam perjalanan ini, saudara sekalian, mari kita terus berperilaku ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini, supaya kehidupan kita terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan ya. Jadi mari kita menjiwai peran kita ya, dimanapun kita berada, kita menjiwai kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, ini ada beberapa foto terakhir saudara yang saya tunjukkan ya. Wah, ini adalah foto kami tahun 2018 kemarin, kami sempat main ke New Zealand saudara sekalian. Di sana saudara, kami nyetir sendiri ya. Nah ini saya kasih dulu, lihat dulu fotonya saudara ya. Nah, saya nyetir sendiri, ini mobil ini sebesar truk engkol saudara sekalian ya. Jadi kami tinggalnya di mobil ini saudara. Kami tinggal di mobil ini. Bisa masuk berempat saudara sekalian. Bisa masuk ya berempat ya kami. Nah, saudara, New Zealand saudara sekalian, itu adalah sebuah negara yang sepi sekali saudara, di mana dombanya lebih banyak dari orangnya. Makanya kenapa istri saya mau foto 24 jam juga di sini nggak ada orang datang saudara saya ya, nggak ada orang datang. Kalau kita kan, kalau di Indonesia kan foto di belakangnya di sini banyak orang begitu ya, apalagi tempat yang bagus begitu. Nggak, sudah nggak ada orang sama sekali. Kami foto di sana bagus sekali, dan kami ke sana, saya nyetir kendaraan harus bikin SIM internasional. Saya sudah punya SIM internasional, kemudian saya pergi ke sana dan kami mulai nyetir. Tapi Bapak Ibu saudara tahukah, di New Zealand ada peraturan yang sangat luar biasa saudara ya. Peraturannya
saudara, itu salah satunya adalah kita tidak boleh melebihi dari 100, naik mobil itu 100 km per jam. Ya. Di sana itu tidak boleh menyusul kendaraan itu, saudara. Ya. Jadi kalau jalannya cuma dua jalur, ya, jalur yang kiri dan yang kanan, gitu ya, itu tidak boleh menyusul. Kapan nyusulnya kalau gitu? Nanti ada jalur tertentu 1-2 kilo, itu mereka membuka jalannya lebih besar dan kecepatannya bisa lebih tinggi, bisa menyusulnya. Jadi nggak boleh sama sekali menyusul, saudara. Saudara, tahu nggak di sana tidak ada lampu merah, saudara. Tidak ada stopan lampu merah sedikit sekali. Ya. Jadi orang, kalau misalnya jalan lurus sama yang belok bagaimana? Ada tulisannya, give way, saudara. Ya. Maksudnya begini, kendaraan yang lurus harus didahulukan oleh kendaraan yang mau belok ke kiri, gitu, atau mau belok ke kanan. Ya. Jadi selalu yang lurus harus didahulukan. Kalau di sini, saudara sekalian, ya, wah, nggak bisa didahulukan, saudara. Kendaraannya kebanyakan, saudara. Ya, udah pasti belok kiri, belok kanan, mau lurus, pokoknya semua gue, kira-kira begitu. Kalau di sana nggak boleh, saudara. Ya. Kita bisa berjalan, melanggar, nanti di depan sudah ada yang bilang, saudara sekalian. Ya, sudah ada kameranya, elektroniknya. Jadi, yang mau belok itu harus lihat dulu kosong, baru boleh, saudara sekalian. Ya. Dan di sana itu kalau kita menyeberang di zebra cross, saudara sekalian, mobil walaupun dia lagi ngebut seperti apapun juga, ada orang berjalan zebra cross, maka mobil itu harus ngerem, saudara. Ngerem dan akan berhenti. Ya, di sini nggak bisa, saudara, nggak bisa seperti itu, ya, sama sekali nggak bisa. Jadi itu yang kita wah, itu memang, saudara, bikin saya juga stres. Bayangkan saja, saudara, saya nyetir kendaraan sebesar ini, ya. Nah, ini ada satu foto lagi, ya. Kami makannya di luar, saudara. Ya, kami makan di luar, ya, kayak orang camping aja gitu. Di mobil ini, saudara, ada kulkas, ada tempat masak, ada tempat cuci piring, saudara sekalian, ada toilet, ada tempat tidur, dari saya katakan komplit semuanya ada, saudara, mobil itu, ya. Lalu saya teruskan, ya. Jadi, saudara, maksud saya begini, kita di sana, ya, itu kalau mau menyeberang seperti ini, nah ini, ya, ini menyeberang, mobil itu pasti akan berhenti. Tidak ada stopannya, saudara saya, ya, dan dia akan berhenti dengan sendirinya. Ada aturannya. Saya ketika ada di New Zealand, saya harus ikut aturannya, saudara, ya. Tetapi, saudara sekalian, kalau saya sudah ada di New Zealand, saudara, saya tidak mengikuti aturan lagi, kira-kira begitu, ya. Nah, saudara, ketika kita adalah orang-orang yang menjadi bagian di dalam kerajaan surga, maka kita harus berperilaku seperti yang saya katakan. Kita berperilaku bagaimana kehidupan kita ini mencerminkan satu kehidupan yang memang mencerminkan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Kita seperti orang-orang yang memang melakukan sebuah tindakan, yang kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada di dalam kerajaan surga itu. Ya. Oleh karena itulah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita dalam kehidupan ini terus berjalan dalam sebuah kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan, karena kita percaya kita mengikuti aturan di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, saudara sekalian, ya. Yang terakhir, saudara sekalian. Saudara, ada ungkapan tidak ada yang gratis di dunia ini, gitu. Ya. Ada nggak yang gratis di dunia ini? Kalau saudara bukan promosi juga, beli 2 gratis 1, kira-kira begitu, ya. Ada yang beli 5 gratis 1, ya. Ini ada gratis sabun cuci piring katanya gitu, ya. Tapi harus ngumpulin berapa? 40 kupon, kira-kira begitu, ya. Ada banyak hal. Saya waktu itu, Bapak Ibu saudara sekalian, pernah dapat surat Anda terpilih, ya, karena waktu itu saya punya kartu kredit. Anda terpilih dari kartu kredit untuk menerima juicer, begitu, sebuah juicer, begitu. Saya datang ke mall, saudara sekalian, ya, dan ketika memang ada juicernya di situ, saudara sekalian, tapi harus beli dulu penjernih air di sana, ya. Aduh, saya bilang ketipu, saya bikin salahnya, ya. Jadi sama aja bohong begitu. Memang semua nggak ada yang gratis di dunia ini, saudara, ya. Teman saya waktu itu bilang pergi main ke Taiwan, saudara sekalian, dan harganya murah sekali, cuma setengah harga. Ternyata sampai di sana harus mengikuti upacara kemerdekaan Taiwan waktu itu, saudara sekalian, ya. Jadi harus mengikuti dulu, saudara, ya. Terus dibawa kemana-mana ke tempat-tempat yang memang dipilih oleh tur itu, pantesan aja murah gitu, ya. Tidak ada yang gratis di dunia ini, ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya sekarang mau kasih saudara yang mau beng-beng ini gratis, ada yang mau nggak, saudara? Mau. Kalau ada yang mau, silakan maju ke depan. Silakan, hati-hati kena. Percaya gratis ini? Percaya, Pak. Percaya. Ya. Silakan duduk. Gratis, saudara sekalian. Gratis. Bapak Ibu saudara, saya sampaikan begini, yang gratis di dunia ini hanya keselamatan dari Tuhan, tapi bukan murahan. Karena keselamatan sangat mahal nilainya, sangat mahal dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Maka kita tidak bisa membeli dengan cara apapun juga. Kita hanya bisa menerimanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan mati di atas kayu salib dan kita menerimanya dengan gratis.
tadi saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita menerimanya itu, kita tentunya akan menerima surga dalam bagian kehidupan kita. Tapi kita tidak otomatis masuk surga, saudara-saudara, karena kita masih hidup dalam dunia ini. Tadi dijelaskan bahwa kita harus dengan iman berjalan di dalam dunia ini, dan kemudian dijelaskan dalam ayat yang ke-10 tadi, bahwa kita ini harus buatan Allah, melakukan pekerjaan baik, dan kita hidup di dalamnya, saudara sekalian, ya, mencerminkan kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kita menerima sesuatu dengan gratis dari Tuhan, saudara sekalian, ya, maka kita harus menyampaikan kabar itu kepada orang lain, supaya orang lain juga menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau Pak Christian terima bembeng isinya berapa? 17 buah. Bagi-bagi, Pak. Ya. Ayo tolong dibagi-bagikan kepada yang lain, supaya apa? Supaya hari ini bisa menerima berkat itu, setiap orang dapat menerimanya, begitu. Bapak Ibu sekalian, maksud saya begini loh, ya. Maksud saya artinya begini, bahwa apa yang kita terima dari Tuhan, ya. Nah, nanti Pak Christian bagi-bagi ya. Apa yang kita terima dari Tuhan, mari kita berikan kepada orang lain, supaya orang lain juga menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Mereka bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru pribadi. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami boleh mendapatkan penjelasan dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kami dahulu adalah orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Allah. Kami adalah pengikut-pengikut kerajaan surga, kerajaan kegelapan. Kami adalah orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Allah. Tetapi kami menerima keselamatan secara cuma-cuma dari Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami. Ketika kami masih berdosa, Tuhan menjamah hidup kami. Kami diselamatkan. Surga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ajar kami juga menerima dengan iman kami dalam kehidupan ini, Tuhan. Supaya kami terus berjalan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Supaya kami boleh melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Supaya kami juga boleh hidup di dalamnya, Tuhan. Kami berperilaku seperti orang-orang yang memang kami boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan menjadi berkat. Dan membagikan berkat itu kepada banyak orang, ya Tuhan. Supaya kuasa Tuhan boleh menjamah banyak-banyak orang. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ada banyak orang boleh percaya kepada Tuhan melalui kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur yang kiranya kemurahan Tuhan turun atas kami semua saat ini. Dan pengertian Tuhan pada saat ini. Kuasa Tuhan boleh menjamah kami. Menjadi rema. Firman Tuhan menjadi rema pada saat ini. Dalam kehidupan kami semua. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Percaya katakan.